Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bil khusus para asatid, para orang tua, para tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Babus Salam yang kita cintai ini, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis ta'lim yang insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah kabulkan sholat kita dan juga ibadah-ibadah kita yang lainnya. Seperti biasa, di setiap Ahad keempat setiap bulan kita melanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan menjadi bermanfaat dan barokah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kita senantiasa bersilaturahim dengan saudara-saudara kita, bermuajahah, bertemu, bersalaman, tersenyum ketika bertemu. Mudah-mudahan dengan itu kita diberikan kelapangan rezeki dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda beliau, man ahabba ayyubu satalahu fi rizqihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan mau diakhirkan ajal kematiannya, maksudnya dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia senantiasa bersilaturahim. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, taklim kita pada pagi hari ini masih membahas kitab Riyadhus Shalihin. Di kesempatan ini kita akan mengkaji satu bab, yaitu bab wujubi ta'ati ulatil amri fi ghairi ma'siyatin wa tahrimi ta'atihim fil ma'siyah. Sudah paham semua kan? Alhamdulillah. Jadi bab ini membahas atau berisi keterangan-keterangan tentang kewajiban
taat kepada pemimpin, para pemimpin di dalam selain kemaksiatan, wa tahrimi ta'atihim fil ma'siyah, dan haram hukumnya taat kepada mereka di dalam kemaksiatan. Jadi bab ini masih ada kaitan dengan bab yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, di bulan yang lalu, masih tentang kepemimpinan di dalam perspektif Islam. Seperti biasa jemaah sekalian, Al-Imam Nawawi pada umumnya memulai setiap bab dengan mengutip ayat yang berkaitan dengan tema. Di sini beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi di sini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Atii'ullaha, taatilah Allah. Taatlah kepada Allah. Wa atii'ur rasul, dan taatlah kepada Rasulullah. Dan taatilah Rasulullah. Wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Secara singkat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir, bahwa ketika perintah taat kepada Allah dan kepada Rasulullah, dua-duanya dibarengi dengan kata ati'u. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Sedangkan kepada ulil amri tidak lagi menggunakan ati'u, tetapi cukup dengan wawul ataf. Wa ulil amri minkum. Allah tidak mengatakan wa ati'u ulil amri minkum. Maka kata ulama kesimpulannya, apa artinya? Artinya bahwa ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah itu bersifat mutlak, tanpa syarat. Sedangkan ketaatan kepada para pemimpin itu bersifat muqayyad, bersyarat. Ada istilah dalam Al-Quran, ada mutlak, ada muqayyad, ada am, ada khas, ada haqiqah, ada majaz. Jadi apa syarat taat kepada para pemimpin? Yaitu ketika pemimpin itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Itu kira-kira kesimpulan ringkas daripada penjelasan para ulama tentang pengertian An-Nisa ayat 59 ini. Kemudian Imam Nawawi mengutip beberapa hadis berkaitan dengan bab. Sini kita ambil beberapa diantaranya. Yang pertama, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maksudnya Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab
wafat tahun 75 Hijriah dalam usia 85 tahun. Termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk dalam 5 ranking pertama selain Abu Hurairah, Aisyah dan yang lainnya. Makanya disebutkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai atas keduanya, atas dirinya dan ayahnya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, beliau bersabda, alal mar'i al-muslimi, atas seseorang muslim, artinya menjadi kewajiban atas seorang muslim, tentu juga muslimah. Jadi kalau disebutkan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis kata muslim atau mukmin, maka juga dimaksudkan laki-laki dan perempuan, kecuali ada takkid, ada pembatasan. Jadi ibu-ibu tidak usah protes, ya kok laki-laki mulu disebutkan. Nah, kalau kita sudah paham kaidahnya, ketika dikatakan al-mar'il muslim, maka juga termasuk muslimah. Dan salah satu kelebihan bahasa Arab itu kata-katanya pakai jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Saya kira tidak ada ditemukan di bahasa lain selain bahasa Arab. Ada mudzakkar, laki-laki, ada muannats, ada perempuan. Apa yang menjadi kewajiban atas muslim? As-sam'u wa ta'ah. As-sam'u, mendengar. Al-qabul, menerima. Wa ta'ah, dan taat. Fima ahabba au kariha, di dalam hal-hal yang dia sukai, yang dia senangi, atau dia tidak sukai, atau dia benci. Ya, jadi secara singkat ini baru kita terjemahkan, ya. Kan selain terjemahan ada penjelasan ulama nantinya. Jadi ringkasnya bahwa menjadi kewajiban atas setiap muslim dan muslimah tentunya untuk mendengar, untuk menerima dan taat di sini kepada para pemimpin di dalam hal-hal yang dia sukai atau tidak sukai. Artinya kalau sudah ada ditetapkan satu pemimpin yang disepakati, maka secara umum, ya, secara umum kita harus mendengar, menerima, dan taat, di mana di dalam yang disampaikan itu mungkin ada hal-hal yang kita sukai atau ada hal-hal yang kita tidak sukai. Jadi secara globalnya dulu nih, secara umumnya pasti ada pro kontra, kan? Jangankan dalam tahapan kepemimpinan di satu negara yang paling tinggi seperti presiden, di bawahnya gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, ketua yayasan, ya bahkan pemimpin kepala rumah tangga saja, ya pasti ada yang di antara anggota keluarga yang tidak suka, kan? Ada hal-hal, istri kadang-kadang tidak suka kepada apa yang disampaikan oleh suami, dan begitu juga sebaliknya. Apalagi anak-anak, makanya sering protes gitu, kan? Apalagi dalam kepemimpinan yang lebih luas. Illa, kecuali
Ada pengecualian. Ayyu'mara bi ma'siyatin. Kalau dia kembali kepada siapa ini? Huwa, dia al-mar'il muslim. Domirnya, kata gantinya kembali kepada muslim tadi atau muslimah. Kecuali kalau dia diperintahkan, disuruh bima'siyatin, melakukan satu maksiat, kedurhakaan, maka di sini tidak ada ketaatan. Ya. Jadi kata ulama tadi secara umum bahwa secara pribadi, secara individu, ya kita masing-masing punya perasaan. Suka tidak suka itu perasaan kita. Bukan persoalan benar atau salah. Tetapi kecuali diperintahkan. Nah, kalau sudah perintah ini bukan lagi perasaan, aturan. Kecuali diperintahkan untuk melakukan satu kemaksiatan. Fa'idha umira bima'siyatin, kata Nabi, maka apabila dia diperintahkan untuk melakukan satu kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada kewajiban mendengar, kewajiban menerima, dan tidak ada kewajiban taat. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati atas kesohihannya antara Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari rakam alfaini wa tis'mi'a wa khamsatin wa khamsin, 2955, wa Muslim alaf wa thamanumi'a wa tis'a wa thalathin, 1839, wa lafzu lahu, tetapi redaksi ini lafaznya adalah dari lafaz redaksi Muslim. Afadal hadis, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yajibu 'alal muslimi, menjadi kewajiban atas muslim, diwajibkan atas muslim, ayyal tazima, untuk berkomitmen, iltizam, ma ya'muru bihil hakimu, terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh al-hakim. Siapa itu al-hakim? Pemimpin. Al-hakim itu artinya pemimpin. Bukan, kalau kita hakim kan hakim apa? Atau hakim garis atau pengadilan. Jadi di sini al-hakim adalah pemimpin. Au yanha anhu, atau yang dia larang. Jadi berkewajiban untuk komitmen terhadap apa yang diperintahkan atau apa yang dilarang. Sawa'un wafaqa ragbatahu, sama saja apakah sesuai dengan ragbahnya, keinginannya, wa mailahu, dan kecenderungannya, amla atau tidak. Karena itu kembali kepada perasaan personal, individu. Jadi kadang-kadang ada aturan-aturan yang berlaku untuk umum, bagi sebagian orang tidak masalah, tapi bagi sebagian orang yang lain menjadi masalah. Karena itulah di sini patokannya adalah keumuman. Kalau kembali kepada pribadi-pribadi, pasti selalu ada yang tidak senang, ada yang suka, ada yang tidak suka. Illa, kecuali in kana amran bi ma'siyatin, kalau perintah itu berupa perintah untuk bermaksiat. Maksiat di sini artinya pelanggaran, kedurhakaan. Fatajibu mukhalafatuhu, maka wajib menyelisihinya, wajib tidak taat.
li'annahu, karena sesungguhnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada al-khaliq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jadi kaidah, satu kaidah, satu prinsip, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam durhaka kepada al-khaliq, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada suami misalnya melarang istrinya sholat, maka tidak boleh ditaati, karena itu maksiat. Tidak ada taat kepada suami makhluk kan, di dalam kedurhakaan kepada Allah al-Khaliq. Atau ada suami melarang istrinya menutup aurat ketika keluar rumah, maka itu perintah yang tidak boleh ditaati, karena itu dalam rangka kemaksiatan kepada al-Khaliq, kepada Allah subhanahu